Pemirsa, akibat banjir BBM langka di Mandailing Natal, Sumatera Utara, warga terpaksa antre di SPBU hingga tidak tidur semalaman karena takut tak kebagian BBM. Antrean kendaraan mengular sepanjang 10 km di Jalan Lintas Sumatera Mandailing Natal, Sumatera Utara. Banyak warga menuju SPBU memicu kemacetan arus lalu lintas kendaraan. Akses jalan yang masih terputus dari depo Pertamina Sibolga membuat pasokan BBM kini didatangkan dari depo Pertamina Dumai. Setiap SPBU di Mandailing Natal hanya kebagian kuota 2 hari sekali. Warga terpaksa menunggu sejak malam hingga pagi hari di SPBU alias tak tidur semalam suntuk karena takut antriannya diserobot. Nggak mungkin dapat lagi ya? Nggak ada SPBU lain jual? SPBU lain jual nggak ada? Nggak ada, Pak. Cuman di sini? Iya. Jadi ini dapat berapa liter? Dapat berapa liter? Belum tahu, Bang. Oh iya ya. Susah nggak gini, guys? Susah, Bang, susah. Guna mengantisipasi kericuhan, Polres Mandailing Natal menerjunkan 20 personil di setiap SPBU. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, Anyus melaporkan. Kelangkaan BBM membuat warga di Mandailing Natal, Sumatera Utara harus antre berjam-jam di SPBU. Bahkan akibat panas terik saat mengantre sejumlah ibu-ibu jatuh pingsan. Ibu ini jatuh pingsan karena telah mengantre selama 3 jam di salah satu SPBU di Kota Panyamungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ia terkulai lemas, tak berdaya, antre lama namun tak juga kebagian BBM. Padahal yang dibutuhkan hanya 3 liter BBM untuk sepeda motor Matic-nya. Bahkan sejumlah warga terutama ibu-ibu jatuh pingsan saat mengantre BBM di bawah terik matahari. Warga ini sudah datang ke SPBU sejak pagi hari, bahkan ada yang sampai menginap, namun hingga menjelang petang belum juga kebagian BBM. Belum dapat minyak juga? Belum dapat minyak. Nah, berarti ini antriannya masih panjang, Bu, ya? Nggak dapat. Kelangkaan BBM di Mandailing Natal, Sumatera Utara sudah terjadi hampir sepekan. Putusnya akses transportasi dari dan menuju Tapanuli Tengah dan Sibolga membuat pasokan dari depo Pertamina Sibolga lumpuh. Pasokan BBM kini didatangkan dari depo Pertamina Dumai, itu pun dalam jumlah yang dibatasi 2 hari sekali. Warga Mandailing Natal ini berharap pemerintah segera memperbaiki akses jalan yang terputus karena kelangkaan BBM seperti saat ini turut serta melumpuhkan kegiatan ekonomi maupun aktivitas warga sehari-hari. Dari Madinah, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Pemirsa, bantuan untuk warga terdampak bencana di Sumatera Utara terus disalurkan, termasuk melalui udara dengan pesawat TNI. Di sejumlah wilayah yang masih terendam, pendistribusian bantuan dilakukan dengan menggunakan perahu. Pesawat CN-295 menjatuhkan bantuan ke wilayah desa Batu Arimo, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Sebanyak 90 helibox diterjunkan dalam 3 kali putaran. Masing-masing membawa sekitar 5 kg logistik. Wilayah yang dituju merupakan daerah perbukitan terpencil dengan kondisi drop zone sangat sempit. Setelah diterjunkan, bantuan akan diambil oleh warga atau personil Satgas TNI yang sudah berada di lokasi untuk memastikan distribusi tepat sasaran. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengecek distribusi bantuan serta dapur umum di posko pengungsi Gor Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Presiden Prabowo juga mendengar langsung cerita beberapa pengungsi yang menyelamatkan diri dari banjir bandang dan longsor. Sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. BBM tadi yang dilaporkan ke saya yang sangat penting. Ada beberapa desa yang terisolasi, insya Allah kita bisa tembus. Listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. Presiden memastikan setiap langkah darurat telah ditempuh oleh pemerintah dan distribusi bantuan telah menjangkau seluruh masyarakat yang terdampak banjir bandang serta longsor. Tim Liputan iNews melaporkan.
Upaya penyaluran bantuan bagi para korban bencana banjir Sumatera terus dilakukan TNI AU. Jalur udara menjadi akses utama untuk menembus daerah yang terisolir dalam pengiriman bantuan. Salah satunya bantuan kemanusiaan ke wilayah terdampak di Sumatera Barat. Hujan deras yang mengguyur Sumatera Barat dalam beberapa hari di akhir November 2025 menyebabkan 15 dari 19 kabupaten dan kota terdampak bencana banjir, longsor, hingga banjir bandang. Bahkan ratusan orang tewas hingga belasan ribu warga mengungsi akibat bencana tersebut. Provinsi Padang menjadi salah satu provinsi di Sumatera yang dilanda bencana selain Provinsi Sumatera Utara dan Aceh. Untuk memberikan bantuan terhadap para pengungsi akibat bencana, pesawat Super Hercules A1339 mendarat di Bandara Internasional Minangkabau, Padang. Pesawat membawa kebutuhan logistik hingga tim medis gabungan. Pendistribusian bantuan kemudian dilakukan melalui Bandara Lanut Sultan Syahrir, Kota Padang, Sumatera Barat, menuju semua tempat terisolir, antara lain Kabupaten Padang Pariaman, Maligi, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Adapun logistik yang didistribusikan meliputi paket sembako berupa beras, minyak goreng, makanan bayi, serta selimut dan pakaian untuk warga. Helikopter Karakal H2215 TNI AU menjadi andalan untuk mendistribusikan bantuan ke daerah yang terisolasi. Kami laksanakan ini dari mulai hari pertama, tentunya dari hari pertama kita harus bisa memetakan dulu mana-mana daerah-daerah yang memang terisolir dengan terputusnya transportasi darat. Nah, setelah kita bisa memetakan dulu, besoknya yaitu di hari Senin, kami sudah mengontrol itu dan sampai sekarang kami tetap lakukan. Rangkaian operasi kemanusiaan dilakukan menegaskan bahwa TNI AU tak hanya sebagai penjaga kedaulatan, tapi juga kekuatan yang sigap hadir untuk rakyat saat situasi darurat hingga ke penjuru tanah air sebagai implementasi visi TNI AU ampuh, adaptif, modern, profesional, unggul, dan humanis. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Inilah detik-detik tembok pagar rumah warga ambruk diterjang banjir di Kampung Sekeran Daru, Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Margasi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tak hanya itu, derasnya arus banjir juga menyeret 2 mobil minibus sejauh 300 meter hingga 1 minibus terperosok ke dalam sungai. Sedangkan 1 minibus lain yang terseret banjir masih dalam pencarian warga. Warga pun bergotong royong menarik minibus yang tersangkut di aliran sungai. Peristiwa ini terjadi usai kawasan Kabupaten Bandung diguyur hujan dengan intensitas tinggi hingga membuat Sungai Cicukang meluap. Tiba-tiba mendengar suara blub gitu. Pas tengok ke depan, ternyata tembok pagar ini ambruk gitu, jebol dan air masuk besar. Di situ kan ada mobil 2 ke bawah. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian mobil ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu melaporkan.